Shalom saudaraku, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saat ini kita akan mendengarkan renungan inspiratif kita dan akan berbicara mengenai topik kebutuhan versus keinginan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan sejenak. Kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, beri kepada kami pencerahan, bahkan hikmat sehingga bisa menangkap. Hidup kami akan jauh lebih bijak ketika kami tahu kebutuhan atau keinginan. Biarkan kami dituntun oleh Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kebutuhan versus keinginan. Saudara, ada sebuah lagu yang sering kali kita nyanyikan. Bagi Anda yang sudah kenal lagu ini dikutip di Filipi 4 ayat yang ke-19. Saya mengutip beberapa dari lagu ini. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wow. Filipi 4 ayat 19, Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Beberapa di antara kita tentu punya harapan di tahun 2022. Apa yang kita doakan akan dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Namun ada beberapa yang perlu kita pikirkan. Karena ada pertanyaan seperti ini. Mengapa saya berdoa, doa permohonan saya tidak dikabulkan? Berkaitan dengan tema yang kita akan pelajari bersama, kebutuhan versus keinginan. Ternyata ada jawaban yang diberikan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Mengapa doa permohonan tidak dikabulkan? Yakobus berkata seperti ini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Terjemahan yang lain berkata, kamu berdoa tapi kamu tidak menerima jawaban doamu karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta dalam doamu itu hanya keinginanmu. Supaya kita lebih jelas lagi, mari kita akan pelajari apa sih bedanya kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Dimulai dari keinginan. Keinginan adalah segala kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Keinginan adalah segala kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Yang pada dasarnya sifat keinginan tidak mengikat dan tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Ya. Dan berbicara mengenai kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak, harus dipenuhi. Jika tidak, maka akan mengganggu kualitas kehidupan kita. Jadi ini kita bisa mengerti. Berbicara mengenai kebutuhan sesuatu yang mutlak harus kita penuhi.
Ya, karena memang kita membutuhkannya. Tapi berbicara mengenai keinginan adalah segala sesuatu kebutuhan berlebih. Sebenarnya bicara kebutuhan sudah terpenuhi. Tapi bicara keinginan ada sesuatu yang pengen lebih. Karena itu merasa ada sesuatu yang dianggap oleh kita kurang. Ada motivasi di balik keinginan. Ya, pengen mendapatkan lebih banyak, lebih baik, lebih lagi. Dan sebenarnya kalau bicara kebutuhan itu sudah terpenuhi. Saya ambil contoh seperti ini, berbicara mengenai keinginan. Semua kita tahu persis kebutuhan, setiap kita makhluk hidup, setiap manusia punya kebutuhan yang disebut kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya, kebutuhan primer itu harus kebutuhan makan, pakaian, untuk tempat untuk kita tinggal, itu kebutuhan. Ya, tapi kemudian ada kebutuhan sekunder. Dan kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan sekunder waktu kebutuhan primer kita sudah terpenuhi. Nah, berbicara mengenai keinginan, kebutuhan kita akan pakaian satu contoh. Setiap kita punya keinginan, punya kebutuhan untuk pakaian. Tapi bicara keinginan berkata begini, wow, saya kok lihat di sana ada orang yang punya pakaian, wow, model, ya, wow. Sekarang ini lagi benar-benar lagi tren masa kini. Padahal mungkin kebutuhan kita sudah terpenuhi karena pakaian kita cukup banyak jumlahnya. Hanya karena lihat teman kita punya sesuatu yang kelihatannya wow, lebih bagus dibandingkan apa yang saya miliki. Padahal saya sebenarnya punya. Ya, tapi memang motif dan lain sebagainya modelnya tidak seperti teman saya. Lalu keinginan adalah, wow, walaupun saya ada kebutuhan sudah terpenuhi, tapi saya merasa kurang. Oke, saya pengen mendapatkan seperti. Nah, makanya Tuhan berkata dalam kitab Yakobus tadi, mengapa doa tidak dijawab? Karena kadang kita memintanya bukan sebagai kebutuhan, tapi hanya berdasarkan keinginan. Gengsi, supaya dilihat orang, supaya sama dengan orang, makanya saya berusaha mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, kalau berbicara mengenai kebutuhan, jadi kita jelas ya sekarang, kalau berbicara mengenai keinginan, kadang tidak semua doa permohonan kita dijawab oleh Tuhan, dikabulkan. Tapi bicara mengenai kebutuhan, seperti yang tadi saya bacakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, kebutuhanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana mendapatkan kebutuhan? Bagaimana saya mendapatkan doa-doa dijawab sesuai dengan kebutuhan? Kita mengerti persis, kita percaya ini. Siapa sumber hidup kita? Siapa sumber berkat kita? Dan kita setuju untuk berkata, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber hidup saya, adalah sumber berkat bagi saya. Sumber berkat bagi saudara, sumber kehidupan bagi saudara. Amin. Ya, kita tahu persis ada banyak kisah di Alkitab. Kalau bertanya, wah, apakah Tuhan mampu untuk menyediakan kebutuhan saya? Ada banyak kisah di Alkitab. Saya hanya mengutip satu kisah pada waktu paceklik. Pada waktu kering kerontang, Nabi Elia. Wow, ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 4 sampai 6. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elia, oke, engkau dapat minum dari sungai Kerit itu. Pergilah ke sana di tengah paceklik, di tengah situasi yang betul-betul tidak ada yang bisa dipanen karena semuanya kering. Lalu Tuhan berkata seperti ini, burung-burung gagak telah Kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lihat ya,
Tuhan bisa memerintahkan burung gagak untuk memberi makan kepada Nabi Elia, mencukupi kebutuhannya. Dan itu benar. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Nabi Elia. Dan dia bisa minum dari sungai Kerit itu. Lihat caranya Tuhan menyediakan, mencukupkan kebutuhan. Dia punya 1001 macam cara. Oke, makanya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gemetar. Karena setiap apa yang Tuhan katakan, orang-orang kudus tidak akan kekurangan apapun yang baik dari hidupnya. Oke, kita mengerti tentang hal ini. Kalau begitu apa yang kita perlu lakukan? Tahun ini buat kita, saya mendorong oleh karena pekerjaan Roh Kudus dan pewahyuan firman Tuhan. Oke, ciptakan kebutuhan. Ada sebuah ilustrasi yang saya mau tunjukkan kepada Anda. Ya, ada sebuah gelas kecil, ya, dan kita tahu gelas ini ketika saya isi dengan air, maka yang terjadi, sesuai kapasitasnya, maka saya hanya bisa mengisi air sesuai dengan kapasitas gelas kecil ini. Gelas ini berbicara mengenai kebutuhan Anda dan saya. Apa kebutuhanmu? Kebutuhan seperti apa? Percayalah Allah sanggup mencukupkan semua kebutuhan saya dan saudara. Saya juga punya gelas yang lain, ya. Dan gelas ini ukurannya jauh lebih besar. Sama sebenarnya dalam ilustrasi hari ini bicara mengenai kebutuhan saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Oke, lihat apa yang terjadi. Kalau kebutuhan kita sudah makin bertambah banyak, bertambah besar. Sekali lagi ingat, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Oke, dulu segini cukup. Sekarang bertambah tahun gak cukup. Kalau hanya disediakan seperti ini, yang terjadi hasilnya seperti ini. Maka yang perlu bagi kita, Tuhan berkata, Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan, kebutuhannya makin banyak. Tapi yang luar biasa, Allah sanggup. Karena Allah akan mencukupi sesuai dengan kebutuhan kita. Dia tahu persis. Kalau tadi gelas yang kecil hanya cukup dengan kebutuhan yang kecil dan dipenuhi dengan kebutuhan yang kecil. Tapi ketika kapasitasnya lebih besar, maka Allah juga akan menyediakan berkatnya lebih besar. Di tangan kanan saya ada ember. Lebih gede tentu volumenya dibandingkan gelas besar ini. Dan kita ngerti ini juga berbicara mengenai kebutuhan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kalau kebutuhan kita sebelumnya dalam gelas yang besar, sekali lagi, wah, apa yang terjadi? Tidak penuh. Tidak penuh. Karena hanya kapasitasnya seperti ini. Tapi seperti firman Tuhan berkata, kalau ini sekarang di tahun ini kebutuhanmu seperti ini. Maka firman Tuhan berkata, Allahku akan mencukupi kebutuhanmu. Kebutuhanku kapasitasnya lebih besar. Kayak direnggangkan, lebih besar, lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Jangan takut, Tuhan berkata, Dia akan memenuhi. Dia akan menyediakan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengertikah Anda akan kebenaran hari ini yang kita bisa renungkan bersama-sama? Kalau begitu apa yang harus saya lakukan untuk hal ini? Ciptakan kebutuhan demi mendapatkan Allah mencukupkan semua kebutuhan itu. Caranya bagaimana? Untuk menciptakan kebutuhan, bukan untuk keinginan diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk semuanya aku. Tapi Tuhan berkata, kebutuhan adalah ketika kita juga terima berkat,
menikmati, dan kita juga bisa jadi saluran berkat. Ingat apa yang terjadi, Banias, Sungai Yordan, Danau Galilea, Dead Sea, Laut Mati. Terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Allah mencukupkan kebutuhannya. Tapi apa yang terjadi ketika dari Sungai Yordan ke Dead Sea, Laut Mati? Ketika Laut Mati hanya berkata, saya hanya mau untuk keinginan saya hanya mau untuk saya. Pada akhirnya kita mengerti, tiap tahun Laut Mati kapasitas airnya turun. Dan kemudian yang terjadi kekeringan. Saudaraku, mari selain menikmati hidup, ciptakan kebutuhan. Dan kita tahu kuncinya ketika hidup kita bisa dipercaya untuk menjadi saluran berkat. Kiranya tahun ini akan menjadi tahun sukacita buat kita semuanya. Karena betul-betul kita akan hidup dalam kebutuhan, bukan keinginan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami mengerti ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Dan Tuhan akan menyediakan, mencukupkan semua kebutuhan kami. Tidak berbicara mengenai jumlahnya, karena bisa ukurannya makin ditarik, makin besar, makin luas, makin banyak. Tapi kalau itu kebutuhan, Tuhan mampu untuk mencukupkannya. Tolong kami semua yang mengerti kebenaran ini untuk bertindak, menciptakan kebutuhan. Sehingga betul-betul dengan menikmati seluruh berkat Tuhan bisa mensyukuri, tapi kami juga bisa dipercaya untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi yang lainnya. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.